kemarin injek depo di FBS sebesar 336,83 dolar. Kalau uang itu 5 juta tepat itu ya. Nah, sisanya sekarang adalah zong atau zero. Nah, pada hari Sabtu dan Minggu setelah saya istirahat, saya mencoba evaluasi ulang. Ada yang salah, apa yang salah, dan mengapa saya salah gitu ya. Karena saya juga melakukan apa yang dikatakan oleh para ahli-ahli di YouTube sana, dan ternyata berhasil guys. Kalau kita lihat di sini, dan ini adalah rekodnya. Oke, apakah ini sebuah keberuntungan? Apakah ini sebuah kebetulan? Atau ini adalah hasil analisis atau hasil ilmu yang saya pelajari, yang saya lakukan dan saya sudah serap? Saya tidak tahu. Mudahan bermanfaat buat kalian. Tetap ini adalah sebuah bisnis beresiko tinggi, jadi pastikan Anda siap dengan kegagalan, siap dengan buang waktu Anda buat belajar, siap buang waktu buat menonton, membaca, dan mencoba. Karena tanpa mencoba Anda mustahil akan bisa melakukannya. Halo, ketemu lagi dengan viewer trader planner. Kali ini akan mencoba membahas tentang apa perbedaan real akun dengan demo akun pada forex. Oke, sebelum bahas itu saya mungkin akan mencoba sedikit berkisah gitu ya. Jadi kenapa saya tiba-tiba kok terjun di sini, kemudian mencoba merekod apa yang saya lakukan. Sebetulnya mungkin dari 4 bulan yang lalu, awal-awal sekali saya coba ke dunia saham. Dan kalau saham pasti tidak ada demonya, semuanya real ya gitu ya. Mulai dari IHSG dinaik, kemudian di BCA Sekuritas, dan juga di GoTrade baik yang global maupun yang Indonesia. Nah, di saham kemudian dalam waktu beberapa bulan mulai belajar, mulai biasa ya, webinar dari YouTube dan lain-lain. Dan setelah bermain saham beberapa kali, merasa tidak puas karena tidak ada tantangannya gitu ya. Tadi tidak menantang, artinya saham ini tidak menantang karena begitu kita masukkan uang ya kita tinggal tunggu saja, tunggu naik syukur, tapi turun ya sudah seperti itu, dan sangat kecil sekali kalau kita lihat. Nah, kemudian saya mencoba beralih ke kripto, coba belajar kripto itu apa dan bagaimana dan lain sebagainya. Dan saya mulai masuk ke Indodax awalnya, kemudian lari ke Get.io, Binance, MakeIC, dan semuanya adalah uang real gitu ya. Jadi memang nilainya tidak besar, namanya juga belajar. Saya lakukan coba seminimal mungkin itu ya, tapi biar bagaimanapun belajar itu ternyata butuh waktu panjang, mungkin sekitar 4 bulan secara totali. Kemudian saya menemukan di crypto future. Di crypto future itu lumayan menantang juga karena memang ada apa namanya naik dan turun, dan juga loss yang lumayan karena pelajaran kita, ilmu kita sebenarnya, ilmu saya gitu ya, itu ternyata masih rendah sekali. Nah, kemudian di dalam perjalanannya kemudian saya menemukan forex. Mungkin forex ini belum lama ya, mungkin sebulan atau sebulan setengah yang lalu. Kemudian saya mencoba belajar dalami dengan sangat serius, dan saya melakukan demo. Dan seperti video-video saya sebelum ini, jika kalian lihat, saya sudah lumayan banyak berhasil di demo account. Yang mulai dari Okta yang ini adalah demo accountnya. Pertama, sebelum demo sebenarnya saya melakukan menggunakan real. Di sini tinggal sisa 1,4 dolar dan 1,3 dolar, padahal ngisi berapa, sekitar 2 juta kali ya untuk belajar dan habis. Dan mulai dari 400 dolar, kemudian 10.000 dolar saya demonya, termasuk di sini mulai dari yang kecil sampai yang berjuta-juta saya sudah lakukan. Kemudian di Valburi,
kemudian di FBS, dan setelah beberapa waktu, mungkin sebulan, saya mencoba dalami betul-betul. Saya sudah mulai pede dan akhirnya saya kemarin injek depo di FBS sebesar di sini ya, ini yang real akunnya di sini. Ini transaksi story sebesar 336,83 dolar. Kalau uang itu 5 juta tepat. Itu ya. Nah, sisanya sekarang adalah zong atau zero. Oke? Zero. Nah, kemudian selanjutnya saya juga melakukan depo di dua keranjang berbeda memang kebetulan, di Okta Investama berjangka yang realnya sebesar sini. Kalau kita lihat riwayat, saya melakukan deposit sebesar 4 juta. Tadinya saya mau masukkan 5 juta ya, tapi kalau saya cancel, saya kurangin jadi 4 juta gitu ya. Oke. Dan posisi sekarang hari ini equity saya masih 223. Tapi ceritanya sebetulnya nggak semudah itu, guys. Nanti saya akan ceritakan apa sih perbedaan antara akun real ini dengan akun demo. Oke, yang jelas kalau akun demo kalian bisa lihatlah record saya gitu. Jadi saya mencoba belajar sambil saya record supaya lebih mudah saya mengingatnya. Karena kan saya akan jual, beli jual dan sebagainya, menganalisa dan lain. Saya record, kemudian tentunya pada saat editing video saya tuh play berulang-ulang. Dan itu ternyata membantu saya untuk mengingat kembali. Nah, makanya saking pedenya, saya pede, percaya diri, akhirnya saya masuk ke real account dengan DP 10 juta, tapi dua keranjang berbeda sebetulnya. Oke, pertama-tama saya di FBS dulu yang saya akan ceritakan dulu ya, karena ini adalah akun yang betul-betul saya terjerumus sebetulnya. Nah, perbedaan real akun dengan demo akun secara ini tidak ada. Kalau split sama ya, gitu, cuman hanya di sedikit perbedaan antara real dengan demo. Jadi tingkat ramainya yang berbeda. Jadi kalau di akun demo itu sedikit lebih fluktuatif di sininya. Pada saat di M1 gitu ya, dia bergerak agak-agak dinamis, agak cepat sedikit. Tapi kalau yang real itu agak sedikit pelan sedikit, tetapi tidak begitu banyak, artinya tidak begitu kentara. Kemudian kesulitannya juga sama dengan demo gitu ya, tidak ada yang berbeda sangat jauh. Hanya satu yang berbeda adalah psikologi atau emosi kita. Ternyata begitu menggunakan uang real gitu, ternyata cara trading saya sudah tidak sama lagi dengan demo yang kemarin. Nah, kalau kita ngeliat di sini adalah posisi-posisi saya yang sudah saya lakukan, mulai deposit 336 dolar ya. Kemudian ada menginap karena kebetulan ada Sabtu Minggu gitu ya. Tapi sebetulnya saya sudah kehilangan, dalam hari yang sama saya sudah langsung lenyap dikarenakan margin call di sini. Jika kalian lihat di sini ya, sebetulnya saya sudah melakukan beberapa kali trade. Di sini saya ada buy in US 100 sebanyak 0,1 lot, kemudian Euro USD setengah lot. Terus di sini mulai ada keuntungan sekali, dua kali, kemudian di sinilah titik awal mulai saya sell out rugi, kemudian saya buy out juga rugi, walaupun di sini sempat ada untung sebentar, kemudian di sini rugi, dan pada akhirnya saya terkena margin call sehingga menghabiskan semua uang saya sebanyak 5 juta dan hanya tersisa sekitar $9 atau sekitar 110.000, dan saya perdagangkan di jam sini, dan pada akhirnya loss termasuk margin call juga, sehingga tersisa adalah kondisi saldo saat ini $0,09. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, tentu menyedihkan sekali. Ini untuk yang 5 juta di FBS. Sekarang saya akan
sebelum saya akan ceritakan nanti evaluasinya, di sini saya akan coba lihat lagi yang ada di Okta Investama di riwayat di sini. Oke. Nah, ini lebih sedikit lebih baik, lebih beruntung di sini karena kerugian saya saat ini $41 dengan balance 227 saat ini. Nah, sebetulnya kemarin pada hari yang sama dengan LPS di malam yang sama pada hari Jumat, dari uang deposit 269 ini hingga tersisa 160-an dolar. Nah, di situ emosi saya sudah mulai secara psikologis saya sudah stres dan sudah mulai hilang arah gitu ya. Jadi ternyata saya mulai berpikir kembali ada yang salah dengan apa yang telah saya lakukan dan apa yang saya pelajari. Saya sudah mulai menyalahkan aplikasi ataupun broker. Setiap kita rugi pasti merasa bahwa mereka melakukan kecurangan. Di sini saya mulai ada udah mulai rugi kembali, walaupun ada untung sebentar, kemudian ada rugi yang besarnya. Di sini masih tanggal 19 ya, kita bisa lihat tanggal 19 masih di hari yang sama. Kemudian saya stop di Euro USD ini tanggal 19 malam atau hari Jumat, dan pada akhirnya jam penutupan gitu ya, jam tutup, akhirnya saya terhenti. Pada hari Sabtu dan Minggu setelah saya istirahat, saya mencoba evaluasi ulang ada yang salah, apa yang salah, dan mengapa saya salah gitu ya. Nah, saya evaluasi ulang, saya belajar lagi, membaca lagi, menonton YouTube lagi, kenapa salahnya di mana, dan ternyata saya evaluasi betul sekali bahwa apa yang saya lakukan adalah kesalahan yang sangat fatal. Pertama adalah lotnya. Saya melakukan pembelian satu lot dengan uang yang hanya $336 saja. Bahkan saya melakukan pembelian indeks US 100 karena kalau kalian lihat rekod saya belajar di US 100 atau Nasdaq 100 itu ya. Nah, di situ. Kemudian saya masih tetap lakukan itu 0,50 di sini, satu lot di sini, satu lot lagi 0,1 pun karena memang US 100 ini tidak bisa dibeli lebih dari 0,1 gitu ya dengan uang segitu. Masih di 0,50, masih terus di 0,50 sampai akhirnya saya terkena margin call dan uangnya habis. Nah, di Okta ini sedikit lebih baik, mulai dari tanggal 19 sampai akhir perdagangan tetap di tanggal 19. Sayangnya nggak saya recording gitu, jadi saya nggak bisa melihatkan kepada kesalahan saya gitu. Harusnya saya record itu untuk evaluasi yang lebih detail, tapi saya udah dari record ini saya udah bisa mengevaluasinya. Nah, sama juga seperti di sini, kesalahan fatal saya adalah masih di hal yang sama, lot yang terlalu besar, setengah lot, 0,3 lot, masih setengah terus, masih setengah lot, masih setengah juga, terus sampai ke bawah, walaupun naik turun itu pun karena sudah berkurang duitnya, saya sudah mulai berkurang, dan pada tanggal 19 di sini setengah lot dan saya stop dengan menyisakan uang sekitar $160 atau sekitar 2 jutaan. Artinya dalam malam yang sama, di waktu yang sama, uang saya telah hilang 8 juta dalam waktu yang sangat cepat. Nah, ternyata disitulah ilmu saya dapat. Mungkin kalau saya tidak melakukan ini,
saya tidak akan pernah merasakan emosinya, saya tidak akan pernah merasakan psikologinya, dan mungkin saya tidak akan pernah mengevaluasi ini, dan saya tidak akan pernah belajar dari apapun yang telah saya lakukan melalui demo. Dan pada hari Senin kemarin, pada tanggal 22 di sini, saya sudah boleh melakukan evaluasi bahwa lot tidak boleh terlalu tinggi. Maksimal kita hanya melakukan trade 1-2% risiko dari modal. Maksimal, tidak boleh lebih. Kalaupun lebih sedikit itu untuk recover kalau betul-betul kita sudah yakin betul. Nah, apa yang saya ditonton di YouTube di teman-teman yang sudah ahli di bidang ini, saya menangkap saran dari teman-teman yang ada di YouTube yang mereka sudah belasan tahun, 20-an tahun trading, bahwa 1-2% resiko untuk maksimal. Nah, kemudian saya lakukan ini karena memang di Okta ID ini tidak bisa di bawah 0,1, maka hanya bisa saya lakukan di 0,1. Pada tanggal 22 mana 22. Nah, dari sini saya mencoba terapkan dengan 0,1 saja, dengan minimal sekali. Ya, ternyata apa yang saya dapatkan ya cuman kecil gitu ya. Jadi yang awalnya kemarin bisa belasan dolar seperti ini, tinggi gitu ya. Seandainya ini untung kan pasti untungnya 77 dolar dong. Seandainya untung ini seperti ini kan tinggi nih dapatnya ya. Ini karena rugi aja 70 dolar, tapi kalau untung kan segitu juga, sama ini 27 juga kalau untung. Nah, saya melakukan saya terapkan cara dengan lot seminimal mungkin. Di sini saya sudah mulai pada hari kemarin saya terapkan lot yang kecil. Nah, ternyata dapatnya juga kecil. Ini saya lakukan 0,1 lot, ini 0,20 karena saya anggap karena saya yakin betul bahwa itu akan untung, dan maka saya sudah lakukan ini, dan betul ini untung 5 dari perdagangan tanggal 22 jam 18 ini. Saya hanya lepas di emas di sini, dan ini juga sebuah pengalaman bahwa emas tidak saya bisa lakukan dengan menggunakan uang sekecil ini gitu ya, karena resikonya terlalu tinggi di emas. Saya cut loss di emas. Nah, tapi selebihnya di Euro USD, GBP USD, USD JPY dan lain-lain, dan USD JPY juga lumayan tinggi, itu paling berisiko juga karena memakan walaupun 0,1 lot, tapi uang yang kita gunakan lebih tinggi karena kan harganya 137 US dollar gitu ya, beda dengan GBP USD atau Euro USD. Jadi ternyata yang paling aman saya menggunakan 0,1 di Euro USD maupun di GBP USD. Tapi ternyata ada juga kesalahan fatal satu lagi di sini. Saya masih nyangkut di sini 36 dolar minus. Artinya dari uang yang sudah dikumpulkan 227 dolar ini, saya masih ada kerugian di 34 dolar saat ini. Kalau dari rekod kemarin saya minus 41 karena nilai saat ini sudah di 227. Seandainya tidak ada yang ini, kebetulan ada yang ini, maka saya hanya berhasil merecover sekitar 20 dolar. Tapi yang pasti saya sudah belajar dari situ, dan sudah saya memahami itu bahwa lot lah yang menjadi penyebab utama kegagalan saya kemarin itu. Karena ternyata demo yang selama ini saya lakukan adalah menggunakan dana-dana besar yang memang tidak menggunakan dengan lot yang saya tidak rasa gitu ya. Nah, sementara ini dengan emosi yang betul-betul real, dengan psikis yang berbeda gitu. Nah,
Itu adalah pelajarannya, saya mendapatkan pelajaran itu. Yang kedua, pelajaran penting juga bahwa dengan nilai segitu uang saya cukup tahan. Oke, saya melakukan sell di tetap 0,1 ya, konsisten 0,1 di jam 16.12. 16.12 berarti di sekitar ini guys, di sini. Nah, saya sell di sini di titik yang hitam itu, kalau nggak salah ya, 16.12 16. Oh, di sini sih sepertinya, di sini kayaknya, di sini. Nah, saya melakukan selling dan tidak buy karena melihat trennya adalah turun, dan dari perdagangan tadi berkali-kali dari mulai awal sini, di sini, karena memang dia belum bergerak, masih konsolidasi naik turun pendek-pendek, saya melakukan itu. Tapi tiba-tiba di sini saya harapkan turun, karena trennya ini juga tetap turun sedikit, makanya saya melakukan sell ke sini kan. Makanya saya lakukan taking profit di sini. Ternyata di jam itu juga dia mulai merangkak naik dan saya tidak lakukan stop loss di sini. Saya tadinya sudah lakukan stop loss di sini, tapi kemudian saya masih berharap dia turun. Harusnya saya lakukan stop loss di sini. Tapi sudah lumayan tinggi ya di sini. Mungkin beberapa dolar gitu ya. Jadi saya merasa rugi dan saya akhirnya tidak stop loss. Nah, tapi itu ada kesalahan kedua. Itu ada money management yang salah. Jadi kalau sudah lepas kontrol ya seharusnya kita cut gitu ya, dengan kerugian berapapun, money management. Tapi disitulah saya jadi bisa belajar, bisa tahu bahwa uang sebesar di sekitar 170-an dolar itu dia mampu bertahan, menahan gempuran setinggi ini. Setinggi ya, karena tinggi tadi. Kalau kita ukur dari titik saya beli, dia tahan sampai paling tidak mendekati 1000 pip. Sebentar lagi 1000, dia 900 kurang. Dan itu masih di level margin sekitar, kalau nggak salah tadi di sekitar 300-an level persen gitu. Artinya perkiraan saya tadi, makanya saya biarkan, kemungkinan juga dia masih sanggup menuju ke sini. Seandainya dia terbang ke sini, saya anggap dia masih tahan, belum terkena margin call. Itu ya, karena margin call Okta ID ini sekitar 30%. Dia pelan-pelan akan cut out di 20% sisa saldo kita nantinya. Saya kira saya sudah belajar banyak dari sini. Memang pelajaran yang cukup mahal gitu ya. Jadi buat kalian semua, coba belajar di demo dengan uang yang sesedikit mungkin. Biasanya demo memang memberikan 5.000 dolar, karena kalau 5.000 dolar ternyata mudah dipelajari dan mudah sekali kita mendapatkan untung, walau awal-awal pasti akan rugi. Seperti saya sebelumnya demo dengan 5.000 dolar juga habis, demo 20.000 juga habis juga, karena waktu awal-awal belajar gitu ya. Tapi lambat laun setelah saya belajar, saya sudah bisa dapat merecovery demo dengan total nilai yang cukup besar. Silahkan kalian lihat videonya di video-video sebelumnya, itu adalah semua demo yang saya lakukan. Nah, mungkin di ke depan apakah saya kapok? Tentu saya tidak kapok. Nah, buat apa saya belajar sampai berbulan-bulan ini dengan sangat serius? Tentu saya harus mendapatkan ilmunya. Dan kalau melihat rekod, saya sudah mulai bisa memahami betul. Kalian bisa lihat sendiri ya dari real di sini, walaupun nilainya kecil-kecil, ya memang kecil karena modal kita adalah sangat kecil. Artinya jika kalian punya modal 5 juta itu adalah minimal.
dengan 0,1 lot. Itu punya ketahanan yang cukup bagus. Kalau kalian punya modal 2 juta, walaupun tadi saya sempat di awal saya adalah 2 juta, hanya bisa tetap 0,1 lot juga untuk Okta ID. Kalau untuk di luar negeri mungkin masih bisa 0,01. Artinya bisa lebih aman lagi. Walaupun di 0,1 dengan depo sekitar 2 juta sanggup menahan setinggi ini, dan itu adalah sesuatu yang umum. Dengan tingkat seperti ini adalah umum. Ada lebih tinggi adalah ini tinggi, lebih tinggi lagi di sini pergerakannya. Dan tapi itu adalah umum kalau lihat rekod. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa kita jadikan patokan, karena kita tidak bisa melihat masa depan dan kita hanya bisa melihat masa lalu. Dan masa lalu itu adalah, kalau melihat sini yang paling tinggi juga tetap di kisaran 900 pip. Kemudian di sini juga yang paling tinggi juga 900-an. Jadi sebetulnya di kisaran-kisaran itu saja, tidak akan pernah lari terlalu jauh juga. Kalau kita lihat lonjakan-lonjakan seperti ini adalah membuat kita margin call sebetulnya, tapi margin call itu bisa ditahan. Nah, ini ada cukup tinggi di 1000 lebih, ini juga sekitar 1000 lebih. Nah, artinya adalah pergerakan itu kemungkinan bisa mencapai 1000. Nah, itu adalah pengalaman yang berharga, guys. Jadi buat kalian yang nanti kira-kira mau real, coba pastikan ikuti apa yang telah saya lakukan ini, karena saya juga melakukan apa yang dikatakan oleh para ahli-ahli di YouTube sana, dan ternyata berhasil, guys. Kalau kita lihat di sini, dan ini adalah rekodnya. Ini adalah pertama kali saya melakukan depo real, yang tentu dengan apa sih namanya, dengan rasa was-was, dengan emosi yang ya luar biasa gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita masih 1 juta, kemudian 500.000, itu saya anggap sebagai biaya untuk belajar. Tapi 10 juta ini karena saya anggap sudah belajar cukup dalam gitu ya, sudah sebulan dengan tidak ada henti-hentinya belajar, dan kok bisa gagal, tentu keringat kita sebesar-besar jagung, guys, gitu ya. Tapi kalau ngelihat saya dari sini, ilmu apa namanya, sekolah saya terbayar gitu ya. Saya cukup puas di sini, guys, walaupun cuman $3 ya, ternyata seperti ini. Karena kalau ngelihat dari sini, missnya saya kan sedikit. Artinya dari beberapa kali saya miss, tapi saya ada miss di sini kan, sebetulnya kan di emas ini, di minus ini. Saya coba sengaja saya cut loss karena itu menghabiskan level margin, makanya tak jadi saya pakai, dan kemungkinan di masa depan dengan uang segitu saya tidak akan melakukan pembelian ini lagi. Oke, apakah ini sebuah keberuntungan? Apakah ini sebuah kebetulan? Atau ini adalah hasil analisis atau hasil ilmu yang saya pelajari, yang saya lakukan, dan saya sudah serap? Saya tidak tahu. Yang pasti next saya coba akan saya jadikan sebagai biaya dari ilmu yang coba sedang saya gali. Mungkin nanti kita lihat dalam seminggu ke depan apakah uang saya habis ataukah saya tetap konsisten seperti ini, tetap ada untung dan tidak mendapatkan margin call. Nah, saya akan melakukan pembuktian terhadap diri sendiri, dan mudah-mudahan ini ada berguna buat kalian yang sedang mencoba melajari. Ingat, pastikan kalian sudah paham dengan analisa teknikalnya di sini, kandel analisanya, dan kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya. Saya rasa saya sudah mencoba menjelaskan detail-detail, bukan menjelaskan, artinya saya melakukan apa yang dijelaskan oleh orang lain di YouTube, dan saya coba aplikasikan. Oke, geng, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Tetap ini adalah sebuah bisnis beresiko tinggi
Jadi pastikan Anda siap dengan kegagalan, siap dengan buang waktu Anda buat belajar, siap buang waktu buat menonton, membaca, dan mencoba. Karena tanpa mencoba Anda mustahil akan bisa melakukannya. Oke, terima kasih dan bye-bye.